anak-anak ibu sekalian? Siap, Bu. Suri lah, suri. Siap udah lewat jam. Sore, Bu. Gimana kabarnya? Sehat, Bu. Baik. Untuk mulai pembelajaran kita kepada ketua kelas, tolong dipimpin doanya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada sore hari ini, mari sama-sama kita awali dengan berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Sebelum mulai pembelajaran, Ibu absen dulu ya. Natasya, hadir Bu. Christine, hadir Bu. Fauzia, saya Bu. Hadian, Hadir, Bu. Dea, hadir Bu. Bintang, hadir Bu. Rizka, Bintang, hadir Bu. Hadir semua ya. Iya, Bu. Adapun tujuan pembelajaran kita di hari ini, yang pertama, peserta didik mampu mendeskripsikan konsep dari pencemaran lingkungan, dan yang kedua, peserta didik mampu menganalisis dampak pencemaran terhadap lingkungan. Terakhir, peserta didik mampu mendeskripsikan upaya untuk melakukan pelestarian lingkungan. Selanjutnya, metode pembelajaran. Yang pertama, pendekatan saintifik atau mengamati, observing, menanya atau questioning, mengumpulkan informasi atau experimenting, menalar atau asosiasi, dan mengkomunikasikan atau communication. Yang kedua, metode ekspositori dan penugasan, dan yang terakhir, model pembelajaran adalah blended learning. Ada yang tahu kita mau belajar apa hari ini? Tentang lingkungan, pelestarian lingkungan. Ini belum belajar ya. Iya. Pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan merupakan fenomena yang mempengaruhi keberadaan atau kelangsungan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Sehingga pencemaran lingkungan dapat menyebabkan perubahan pada makhluk hidup lain yang tidak mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Dalam video ini, kita akan membahas pencemaran udara dan pencemaran tanah. Namun, sebelum kita lanjut, mari kita ingat. Menurut Undang-Undang Republik, pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Pencemaran lingkungan dapat terjadi oleh faktor alam seperti bencana gunung meletus, gempa bumi, atau tsunami. Sedangkan faktor non-alam dapat disebabkan oleh aktivitas manusia. Air. Pencemaran air adalah masuknya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam air. Akibatnya, kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak lagi berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Faktor penyebab pencemaran air dapat berupa pembuangan limbah yang berasal dari limbah industri, limbah rumah tangga, dan limbah pertanian. Pencemaran air menghasilkan dampak yang tidak menguntungkan bagi lingkungan. Dampak tersebut dapat berupa penurunan kualitas lingkungan, gangguan kesehatan, kerusakan ekosistem, dan masih banyak dampak yang tidak menguntungkan.
yaitu reduce, recycle, dan repair, terbukti dapat meminimalisir pencemaran air. Pencemaran udara. Pencemaran udara adalah suatu kondisi di mana kualitas udara menjadi rusak dan terkontaminasi oleh zat-zat baik yang tidak berbahaya maupun yang membahayakan kesehatan tubuh manusia. Pencemaran udara dapat berupa pencemaran udara primer, yakni pencemaran yang disebabkan langsung oleh sumber pencemar seperti peningkatan kadar karbon dioksida oleh aktivitas pembakaran. Dan pencemaran udara sekunder, dan pencemaran itu kan disebabkan variasi antara substansi pencemar udara yang dari atmosfer, seperti monoksida. Pencemaran udara dapat disebabkan oleh aktivitas seperti pemanasan global. Ada yang mau bertanya dulu? Ada dia. Jadi kan Bu, di sekitar kita itu banyak lingkungan yang tercemar. Jadi apa yang menyebabkan lingkungan kita itu tercemar? Pertanyaannya bagus ya. Kita tanya dulu yang lain. Kembali bintang tadi, pertanyaannya boleh diulang. Jadi Bu, bagaimana upaya yang bisa kita lakukan untuk menanggulangi pencemaran lingkungan? Oke, pertanyaannya dua-duanya bagus ya. Nah, video pembelajarannya kan udah kita lihat. Setelah itu, untuk pertanyaan dia sama pertanyaan bintang nanti kita keep dulu ya. Jawabannya nanti dijelaskan setelah Ibu selesai presentasi. Nah, yang tadi kan kalian kurang tahu kan apa judulnya. Nah, judulnya itu adalah pencemaran dan pelestarian lingkungan. Yang dimana pencemaran lingkungan ini adalah polusi yang masuknya atau yang dimasukkan zat energi ataupun komponen lain ke dalam lingkungan yang menyebabkan perubahan pada tataran lingkungan sehingga dapat merugikan makhluk hidup. Nah, kata sederhananya itu pencemaran itu kondisi di mana lingkungan yang awalnya bersih menjadi kotor dan tercemar oleh zat-zat yang berbahaya. Jenis-jenis pencemaran itu dibagi menjadi 4. Yang dimana yang pertama itu pencemaran udara. Nah, pencemaran udara ini terjadi karena adanya zat berbahaya seperti gas beracun, partikel debu, dan asap. Yang kedua itu pencemaran air. Yang kedua pencemaran air. Nah, pencemaran air ini terjadi pada sumber air seperti sungai, danau, dan laut akibat masuknya zat pencemar seperti limbah industri, pertanian, dan limbah domestik. Yang ketiga, pencemaran tanah, yang dimana pencemaran tanah ini terjadi akibat masuknya zat yang berbahaya seperti limbah industri, pestisida, dan sampah yang dapat menyebabkan penurunan kesuburan tanah dan mencemari air tanah. Selanjutnya, pencemaran yang terakhir adalah pencemaran suara, yang dimana pencemaran ini disebabkan oleh suara bising yang mengganggu dan dapat merusak pendengaran. Sumber utama pencemaran suara ini berasal dari kendaraan, industri, dan juga aktivitas konstruksi. Nah, sumber pencemaran lingkungan ini dibagi menjadi 2, yang dimana itu yang pertama sumber alami. Nah, sumber alami ini faktornya itu yang pertama kayak seperti letusan gunung berapi yang mengeluarkan abu vulkanik atau erosi tanah yang menyebabkan sedimentasi di sungai. Dan yang kedua,
sumber buatan manusia, di mana sumber buatan manusia ini yang disebabkan oleh aktivitas manusia seperti membuang sampah sembarangan, sepertinya limbah industri, limbah pertanian, transportasi, dan pembuangan sampah lainnya. Selanjutnya, contoh dampak pencemaran lingkungan. Yang pertama itu pada pencemaran udara, terjadinya hujan asam, efek rumah kaca, pemanasan global, dan penyakit pernapasan. Yang kedua, pada pencemaran air, terjadinya kematian ikan, pertumbuhan alga yang berlebihan, dan pencemaran air minum. Dan yang terakhir, pada pencemaran tanah, terjadinya kerusakan lahan pertanian, pencemaran air tanah, dan gangguan ekosistem tanah. Nah, masuk pada materi pencemaran yang pertama itu, yang dimana pencemaran udara ini adalah masalah yang serius yang kita hadapi sampai sekarang. Nah, sumbernya itu berasal dari pembakaran sampah fosil, dan ketika pembakaran fosil ini dilakukan secara berlebihan, maka sejumlah besar polutan dilepaskan ke udara seperti karbon dioksida yang menyebabkan efek rumah kaca. Dampak pencemaran ini sangat luas dan kompleks, sehingga menyebabkan perubahan iklim global. Pencemaran udara juga berdampak langsung pada kesehatan manusia. Yang kedua, ada pencemaran air. Nah, pencemaran air ini adalah masalah yang mengancam kehidupan di perairan. Sumber utamanya itu dari limbah industri, pertanian, dan domestik. Limbah-limbah ini mengandung berbagai zat-zat yang berbahaya yang dapat merusak ekosistem perairan. Pencemaran air ini dapat menyebabkan kematian massal pada biota laut, mengganggu rantai makanan, dan menyebabkan munculnya penyakit seperti diare dan kolera. Yang ketiga, ada pencemaran tanah. Pencemaran tanah ini adalah pencemaran yang mengancam kesuburan tanah dan kesehatan pada manusia. Penyebab utamanya itu adalah limbah industri, pertanian, dan domestik. Limbah-limbah ini mengandung zat-zat yang sangat berbahaya dan yang sangat sulit terurai dan dapat mencemari tanah dalam jangka waktu yang lama. Nah, pencemaran tanah ini dapat mencemari sumber air tanah dan mengancam kesehatan manusia. Zat-zat yang berbahaya yang terkandung pada tanah tercemar dapat merusak ke dalam tubuh manusia melalui makanan, air minum, dan kontak langsung. Selanjutnya yang terakhir yaitu pencemaran suara, yang dimana pencemaran suara ini adalah gangguan pada lingkungan yang diakibatkan oleh bunyi atau suara-suara bising dan mengakibatkan ketidaktentraman pada makhluk hidup di sekitarnya. Nah, pencemaran udara ini diakibatkan oleh suara-suara bervolume tinggi yang membuat daerah sekitar menjadi bising dan tidak menyenangkan. Selanjutnya masuk pada dampak pencemaran. Nah, yang dampak pencemaran ini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu pada kesehatan. Pencemaran dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti penyakit pernapasan, penyakit kulit, dan penyakit kanker. Selanjutnya yang kedua, pada tahapan ekosistem, pada dampak pencemaran terhadap ekosistem. Pencemaran ini dapat merusak ekosistem dengan mengganggunya rantai makanan dan menyebabkan kematian massal pada biota laut. Selanjutnya, yang ketiga, dampak pencemaran terhadap ekonomi, yang dimana pencemaran dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang besar. Salah satunya seperti biaya pengobatan karena masalah kesehatan, dan juga penurunan produktivitas dan kerusakan infrastruktur. Selanjutnya, masuk kepada upaya pelestarian lingkungan. Nah, setiap manusia ini memiliki peran penting dalam menjaga pelestarian lingkungan, mulai dari hal-hal yang sederhana seperti menggunakan bahan-bahan yang terbuat dari plastik. Nah, kita bisa berkontribusi dalam menjaga bumi ini. Selain itu juga, kita bisa mengajak
masyarakat sekitar kita, dimulai dari yang lebih awal, yaitu dari keluarga ataupun teman-teman kita, untuk terlibat dalam kegiatan pelestarian lingkungan seperti tidak membuang sampah sembarangan juga. Nah, selanjutnya pemerintah juga memiliki peran yang sangat penting dalam membuat kebijakan yang mengandung upaya pelestarian lingkungan. Oke, nah tadi kan pertanyaannya yang pertama itu pertanyaan Dea, dampak dari pencemaran lingkungan. Nah tadi kan udah dijelaskan dampaknya itu kayak seperti ya pada kesehatan, kita bisa terkena penyakit karena banyaknya sampah-sampah yang menumpuk, dan juga pada ekonomi kita juga bisa menurun atau anjlok karena kita tidak dapat mencari dukungan yang seperti misalnya seperti nelayan. Jika nelayan dia kan mengambil mencari nafkah dari air. Kalau terjadi pencemaran lingkungan, maka ikan-ikan atau biota-biota laut itu juga akan terkena. Makanya pada ekonomi juga terkena dampaknya. Oke, udah terjawab nih? Oke, kepada pertanyaan bintang itu, pertanyaannya bagaimana cara penanggulangannya, ya kan? Iya. Nah, cara penanggulangannya itu ada dua. Yang pertama itu remediasi dan bioremediasi. Yang dimana remediasi ini cara kita untuk mengurangi menggunakan limbah-limbah, misalnya menggunakan bahan-bahan yang terbuat dari plastik yang sulit terurai. Dan yang kedua itu bioremediasi itu cara kita untuk tidak membuang sampah sembarangan dan tidak menumpuk sampah di dalam satu tempat. Oke. Kepada bintang, apakah jawabannya bisa diterima atau kayak kurang penjelasan dari Ibu? Kita akan melakukan ice breaking ya. Semuanya diri dulu diri. Ya boleh. Ini ice breakingnya berpasangan ya. Ini kita ambil satu ini ya. Satu apa? Satu pegang kah? Bukan pensil dulu. Pegangan Bu agak. Ya Bu. Caranya itu tangan tahan terus ditangkapnya kawannya. Kalau tangan itu di atas, tahan itu diam, terus tangkap itu ambil punya teman. Oke. Berebutan. Tangkap. Apa? Satu. Udah, kita coba ya. Tangan, terus tahan, tangkap, baru ambil punya temannya. Iya. Oh gitu. Oke. Gitu ya. Dimulai ya. Tangan, tahan, tangkap. Gimana? Oh boleh. Soalnya kita kan punya kawan kita tapi tangannya jaga. Iya punya kita jaga biar nggak dia pakai. Tahan, tangkap. Udah mulai. Setelah itu kita bagi dua kelompok ya. Kelompok pertama itu terdiri dari Natasha, Christine,
Waktunya 5 menit lagi ya. Yang presentasi pertama ya. Anggota kelompok kami terdiri dari Hadia, Natasha, saya sendiri, Fauzia, dan Christine. Untuk soal pertama, kepada pemateri pertama silakan. Soal yang pertama, jelaskan penyebab utama pencemaran di perkotaan dan pedesaan. Lalu bagaimana dan upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Nah, penyebab utama pencemaran di perkotaan itu seperti polusi udara, disebabkan karena kendaraan bermotor, pabrik, dan asap bakaran sampah, serta yang lain-lain. Lalu yang kedua, polusi suara. Nah, polusi suara ini terjadi karena tingkat populasi yang tinggi yang menyebabkan suara yang keras dan adanya kebisingan. Selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya. Baik, berikutnya ada pencemaran air. Pada pedesaan itu adapun pencemarannya itu kami hasil diskusinya mendapatkan 2 poin. Yang pertama ada polusi udaranya. Kalau di desa itu polusi udara biasanya disebabkan oleh asap bakaran sampah dan juga pembakaran secara terbuka. Misalnya pada ladang-ladang dan juga ada hutan begitu, misalnya untuk meluaskan lahan. Lalu ada polusi pada tanah, di mana kurangnya edukasi menjadikan masyarakat di desa itu membuang sampah masih secara sembarangan, terlebih lagi seperti sampah plastik yang sulit untuk didaur ulang. Sehingga ada pun upayanya, yaitu salah satunya dengan melakukan sosialisasi sekaligus dengan membuat peraturan perundang-undangan, sehingga dengan dilakukannya sosialisasi itu bisa menambah edukasi dan juga dibuatnya peraturan perundang-undangan itu agar tidak ada masyarakat atau masyarakat itu dapat segan gitu menciptakan kondisi disiplin dalam pengolahan dari limbah yang dihasilkan. Berikutnya pada materi selanjutnya. Jadi yang kedua itu pencemaran air, di mana soalnya jelaskan penyebab utama pencemaran air di perkotaan dan pedesaan, bagaimana pencemaran air dapat mempengaruhi ekosistem perairan dan kesehatan manusia, dan upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Di mana jawaban kelompok kami ini yaitu penyebab utamanya di perkotaan yaitu pembuangan limbah pada aliran yang menyebabkan terkontaminasi air pada saluran air umum. Lalu penyebab utamanya juga pada daerah pedesaan yaitu pencemaran sungai yang disebabkan oleh kekurangannya edukasi orang-orang desa dalam pembuangan limbah. Nah, ada pun upaya yang bisa kita lakukan untuk mencegah adanya pencemaran air ini. Yang pertama
pertama itu dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pelestarian lingkungan. Nah, dengan adanya sosialisasi ini diharapkan masyarakat ini memiliki kesadaran diri agar tidak membuang limbah ataupun membakar sampah secara sembarangan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Selanjutnya saya silakan untuk kelompok 2 dari Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu pada nomor 3 dan 4 yang soalnya dapat teman-teman lihat pada LK kita. Yaitu pertama-tama izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini ada saya Denatalia Barus, saya Bintang Rizky Permata, saya Rizka Delia, saya Cinta Grace. Baik, kita masuk kepada soal nomor 3, yaitu ada mengenai pencemaran tanah. Adapun soalnya yaitu jelaskan penyebab utama pencemaran tanah di lingkungan sekitar. Bagaimana pencemaran tanah dapat mempengaruhi ekosistem dan kesehatan manusia, dan upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Baik, di sini kami tadi telah diskusi, jawaban kami yaitu penyebab utamanya itu ada 2, yaitu ada alami dan buatan manusia. Yang alami itu yang kita dapat ketahui tadi sudah dijelaskan oleh Ibu, yang dimana alami itu terjadi karena erupsi vulkanik contohnya. Pada buatan manusia contohnya itu pada limbah pabrik dan penumpukan sampah. Dan selanjutnya itu bagaimana pencemaran tanah dapat mempengaruhi ekosistem. Bagaimananya itu dapat kita lihat jika misalnya laut tercemar. Jadi pasti ikan-ikan di laut akan kehilangan habitat mereka. Dan untuk kesehatan manusia tentunya jika udara tercemar pasti kita akan mudah batuk. Dan selanjutnya upaya apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Dapat dilakukan remediasi dan bioremediasi, yang dimana remediasi itu penguraian plastik dan bioremediasi itu tidak menumpuk sampah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang keempat, pencemaran suara. Pertanyaannya, jelaskan penyebab utama pencemaran suara di perkotaan dan pedesaan, dan apa saja upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Penyebab utama pencemaran suara di desa lebih sedikit dibanding di kota, karena desa memiliki populasi yang lebih sedikit sehingga jumlah kendaraan dan aktivitas manusia yang menghasilkan suara juga berkurang. Dan juga mobilitas di desa seringkali lebih sederhana, dengan lebih banyak penggunaan sepeda dibanding di perkotaan. Baik, selanjutnya upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut akan dibahas oleh teman saya. Adapun upayanya adalah dengan cara meningkatkan kualitas dan kuantitas transportasi umum untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Selanjutnya, upayanya adalah mengoptimalkan sistem lampu lalu lintas dan jalur kendaraan untuk mengurangi kemacetan dan suara dari kendaraan yang berhenti. Selanjutnya itu ada memperbaiki jalan yang rusak untuk mengurangi kebisingan. Akibatnya itu permukaan jalan yang tidak rata. Baik, sekian jawaban dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Terima kasih.
Sebuah desa di dekat kawasan industri mengalami peningkatan kasus penyakit pernapasan. Setelah dilakukan penelitian, ditemukan bahwa kualitas udara di desa tersebut sangat buruk akibat emisi gas buangan dari pabrik. Tindakan yang paling efektif untuk mengatasi masalah ini adalah A. Memindahkan penduduk desa ke tempat yang lebih bersih. B. Menutup semua pabrik di kawasan industri tersebut. C. Memasang filter udara pada cerobong asap pabrik. D. Memberikan masker gratis kepada penduduk desa. Jawabannya C, Bu. Memasang filter udara pada cerobong asap pabrik. Nah, jawabannya benar ya. Lanjut, Christine. 2. Sebuah kota besar mengalami masalah polusi udara yang parah. Tindakan jangka panjang yang paling efektif untuk mengatasi masalah ini adalah A. Membagikan masker kepada warga. B. Membatasi jumlah kendaraan bermotor di jalan. C. Memindahkan industri ke berat keluar kota. Dan D. Menanam lebih banyak pohon di perkotaan. Jawabannya D, Bu. Menanam lebih banyak pohon di perkotaan. Jawabannya benar ya. Lanjut, Hadian. Nomor 3, perhatikan gambar berikut ini. Berdasarkan gambar tersebut, dalam jangka panjang dari pencemaran sungai, apa yang akan terjadi? A. Meningkatnya populasi ikan di sungai. B. Terganggunya ekosistem sungai dan berkurangnya keanekaragaman hayati. C. Meningkatnya kualitas air sungai. Dan D. Terjadinya banjir di daerah sekitar sungai. Jawabannya B. Terganggunya ekosistem sungai dan berkurangnya keanekaragaman hayati. Benar ya. Lanjutnya, Fajar. Nomor 4. Sebuah kota besar mengalami masalah polusi udara yang parah. Tindakan jangka panjang yang paling efektif untuk mengatasi masalah ini adalah A. Membagikan masker kepada warga. B. Membatasi jumlah kendaraan bermotor di jalan. C. Memindahkan industri berat keluar kota. Dan D. Menanam lebih banyak pohon di perkotaan. Jawabannya A. Membagikan masker kepada warga. Salah ya, jawabannya itu C. Lanjut deh ya. Perhatikan pernyataan berikut. Hujan hujan tropis memiliki peran penting dalam menyerap karbon dioksida. Deforestasi semakin meningkat di berbagai belahan dunia. Karbon dioksida merupakan salah satu gas rumah kaca yang menyebabkan pemanasan global. Kesimpulan yang paling tepat berdasarkan pernyataan di atas adalah jawabannya C, Bu. Deforestasi berkontribusi pada peningkatan suhu bumi. Jawabannya benar. Lanjut, Rizka. 6. Seorang petani menggunakan pupuk kimia secara berlebihan untuk meningkatkan hasil panen. Apa dampak jangka panjangnya terhadap lingkungan? Yang A. Tanah akan semakin subur dan ramah terhadap tanaman. Yang B. Meningkatkannya pencemaran air akibat aliran pupuk ke sungai dan danau. Yang C. Terjadinya peningkatan kualitas udara. Yang D. Meningkatkannya keanekaragaman hayati di area pertanian. Jawabannya B. Lanjut, Bintang. Seorang siswa menemukan banyak sampah plastik di pantai. Apa yang bisa dilakukan untuk membantu menjaga kelestarian lingkungan di sana? Yang A. Menyapu sampah ke laut. B. Membakar sampah plastik di pantai. C. Mengumpulkan sampah plastik dan mendaur ulang atau membuangnya pada tempat yang tepat. Yang D. Menunggu petugas kebersihan membersihkan sampah. Jawaban yang benar yang C, Bu. Mengumpulkan sampah plastik dan mendaur ulang atau membuangnya pada tempat yang tepat. Ya. Lanjut, Dinda. 8. Jika sebuah kota memiliki tingkat polusi udara yang tinggi, tindakan apa yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut? Jawabannya itu C. Meningkatkan penggunaan transportasi umum dan menanamkan lebih banyak pohon. Lanjut, Nasya. 9. Aktivitas apa yang menyebabkan pencemaran udara terbesar di kota-kota besar? A. Aktivitas industri. B. Kendaraan bermotor. C. Pengolahan limbah. Baik, untuk menutup pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita menutup dengan doa kepada ketua kelas. Christine. 10. Suatu perusahaan menerapkan sistem pengolahan limbah yang baik.
Tindakan mana yang paling mungkin dilakukan oleh perusahaan tersebut? A. Membuang limbah cair langsung ke sungai. B. Membakar semua limbah padat. C. Mendaur ulang sebagian besar limbah yang dihasilkan. Dan D. Mengubur semua limbah di tempat pembuangan akhir. Jawabannya C, Bu. Mendaur ulang sebagian besar limbah yang dihasilkan. Di jumlah berprogram. Ya, 90. Radian, 80, Natasha, 90, Rizka, 90, Bintang, 90, Bu. Tingka, 90, Bu. Christine, 90, Bu. Dea, adapun kesimpulan dari Gurunya materi udah lupa. kita, pencemaran Jadi lingkungan kasih bonbon, pindah kasih bonbon ini. Dan kan masalah global yang serius dan kompleks kejadian bawa apa? dengan dampak yang Nggak meluas tahu David enggak. dengan dampak yang meluas pada kesehatan manusia, ekosistem, dan iklim. Nah, penyebab utamanya yang terjadi pencemaran karena aktivitas manusia seperti kegiatan industri, pertanian, dan kegiatan lainnya yang membuang limbah sembarangan ke alam. Doa bersama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Penilaian untuk Gabriela. Yang pertama itu dengan membuka pembelajaran. Yang dengan aspek penilaian yaitu menarik perhatian murid. Yang terdapat kriterianya. Yang pertama, variasi gaya mengajar dengan nilai capaian 9, menggunakan alat bantu nilai capaian 9, variasi pola interaksi nilai capaiannya 3. Selanjutnya itu aspek penilaian memberikan motivasi dengan kriteria menunjukkan kehangatan dan antusias dengan nilai capaian 4, menimbulkan rasa ingin tahu murid nilai pencapaian 9, mengajukan ide yang menantang kreativitas murid dengan nilai pencapaian 9. Selanjutnya aspek penilaian memberi acuan dengan kriteria mengemukakan mengemukakan tujuan dan batas tugas dengan nilai capaian 5, menyarankan langkah yang perlu dilakukan oleh murid dengan nilai capaian 5, mengingatkan masalah pokok yang dibahas dengan nilai capaian 9, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan materi pembelajaran dengan nilai capaian 4. Selanjutnya, itu aspek penilaian membuat kaitan atau hubungan. Kriterianya membuat kaitan antara aspek yang relevan dari mata pelajaran yang telah dikenal murid itu nilai capaiannya 9, membandingkan atau mempertentangkan pengetahuan baru dengan yang telah dimiliki murid nilai capaian 9, menjelaskan konsep terlebih dahulu sebelum materi diberikan secara rinci nilai capaian 4. Jadi dengan jenis tugas membuka pelajaran, Gabriela mendapatkan nilai 88. Selanjutnya itu menutup pembelajaran dengan aspek penilaian meninjau kembali, yaitu ada merangkum kegiatan inti pembelajaran, mendapatkan nilai capaian 20, membuat ringkasan materi yang baru disajikan dengan nilai capaian 28. Selanjutnya aspek penilaian mengevaluasi dengan kriteria mendemonstrasikan keterampilan dengan nilai capaian 14, mengaplikasikan ide baru pada situasi lain dengan nilai capaian 14, dengan kriteria mengekspresikan pendapat murid sendiri dengan nilai
capaian 10 dan terakhir membuat soal-soal tertulis mendapatkan nilai capaian 10. Jadi totalnya menjadi 96. Total keseluruhan 96 ditambah 88 yaitu 184 dibagi 2 menjadi 92. Jadi nilai Gabriela adalah 92. Ya.